ya mampu. Kepelas di WC jatuh. Ya, orang tua aja. ya Andi berdiri sama Okan juga. Semoga mereka di kesempatan berikutnya bisa datang hadiri lagi ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa supaya agama dan kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dampak penjajahan di negara koloni. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama ialah menjelaskan pengertian penjajahan dan perkembangan terjadinya kolonialisme di berbagai negara, terutama di negara-negara yang dijajah. Yang kedua ialah menguraikan dampak penjajahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan di negara-negara koloni. Hari ini kita akan menggunakan metode active learning yang memanfaatkan media teka-teki silang yang untuk menunjukkan keahlian dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Yang tema untuk hari ini, Rizky, apakah bisa dibacakan? Terima kasih, Rizky. Jadi untuk pertanyaan pemanik hari ini ialah pernahkah kalian melihat atau mendengar orang-orang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi? Pernah? Pernah Bu, Johan Bu. Seperti apa contohnya? Johan memanfaatkan kita untuk masuk kelas padahal ada. Betul Bu, betul. Jualan ya Bu. Betul. Tapi apakah itu merugikan atau menguntungkan? Rugi Bu. Kurangi saya Bu. Saya bukan rugi saya. Rugi Bu. Lalu buang sia-sia. Saya rugi. Berarti Johan menunjukkan merugi dan yang lainnya bisa saling merugikan. Jadi ya, kalau kondisikan. Ya, sorry Bu. Oke. 3 kali. Adi tolong duduk di tempat Aku mampu, masing-masing. astagfirullahaladzim. Ada Bu, ada Bu. Bu, ini anak mana Bu? Baik, tadi contoh yang nyata ialah Johan dengan teman-temannya di mana Johan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut dengan mengingat yang lain merasakan kerugian. Hal tersebut kurang lebih sama dengan penjajahan. Class, please quiet please. Yes, ma'am. Please Yes. quiet. Yes. Yes, yes. Saya lanjutkan. Oke. Nah, contoh tadi itu salah satu hal yang berkaitan dengan penjajahan. Dalam penjajahan ialah ketika suatu negara atau bangsa menguasai wilayah lain di luar wilayahnya sendiri. Biasanya dilakukan untuk mengambil sumber daya. Andi tolong duduk. Andi. Keluar ya. Bu. Okan tolong duduk. Oh, Ya, saya duduk aja, Bu. Langsung berat Bu. Loh, katanya kan turun kawan. Aku tidak. Tenang teman-teman, belajar ini. Be quiet ya. Oke, Bu. Kita lanjutkan ulang. Penjajahan ialah ketika suatu menguasai wilayah lain di luar wilayahnya sendiri untuk memperluas kepentingan atau Semua dia. Peristaan agama ini Bu. Tenang. Yang mau ditembak Bu. 3 kali materi. Dari sini Bu. Jadi Oke, kita lanjutkan teman-teman. Andi, kalau kita bisikan. Iya, Ibu. Begitu mulai materi tentang penjajahan. Lanjutkan kepada ciri-ciri penjajahan. Mahmud mungkin bisa membacakan mengenai ciri-ciri dari penjajahan. ciri-ciri penjajahan. Yang pertama ada penguasaan politik oleh bangsa asing. Ibu, sopan Bu, lihat Bu.
Kan biar teman-teman Anda kita semua. semua. Ya aku takut bu. Provokasi. Ada yang takut. Oke, lanjut Saya takut teman-teman. loh bu, saya trauma. Nomor 2, terjadi eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Nomor 3, budaya dan sistem lokal sering ditekan atau digantikan. Wong Jawa. Nomor 4, penduduk asli memiliki kekuasaan terbatas atau tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Satu. Baik, terima kasih Mahfud di kelas pertama. Yang kedua, Kita lanjut kepada dampak-dampak dari penjajahan itu. Yang pertama ada dampak Nabi. Tenang teman-teman. Jawab diam. di mana koloni dijadikan sumber bahan mentah murah untuk kekayaan mineral, protein dan juga berperan untuk diangkut ke negara induk tanpa nilai tambah dari negara koloni yang menciptakan ketergantungan ekonomi struktural. Contohnya adalah sistem apa ini? Tanam paksa. Kamu paksa ditanam. Anda tidak mau tahu enggak? Tanam paksa di India. Tenang saja. Wah, gajah. Yes, Genovis Boho. Mungkin Adinda bisa Ya Bu, Azidah tahu. Rempah-rempah ada. Sistem kebijakan Belanda yang maksa masyarakat untuk menanam Komunitas. tanaman Komunitas. seperti nila dan teh untuk tetapi pada akhirnya menimbulkan kerugian yang sangat besar ke masyarakat karena besarnya beban ganja yang diberikan Belanda kepada masyarakat sehingga menyebabkan kelaparan dan Merdeka. Baik, terima kasih Adinda. Sistem sel-sel yang dilakukan oleh Hindia Belanda itu memaksa petani menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman ekspor dengan kelapa dan masal, kemudian strategis dan distorsi agraria jangka panjang. Kita lanjut ke dampak berikutnya yaitu dampak Sosial. Nah, ini kayak piramid ketiga, sosial, di mana koloni itu membangun hierarki sosial berbasis ras, di mana ras berikutnya adalah ras paling atas, di tengah adalah ras pedagang biasanya dan di tengah adalah haus pribumi. Orang kulit putih. Ya, kalau yang atas ya bro, yang hitam bu, kalau yang hitam banget, Maksud Ada mati ya. bagus ini Bu. Sambil tadi mereka. Okan. saya bertanya, maaf bu ya. Okan dan coba tuh. Kita lanjutkan kepada Ibu. dampaknya dari saya. Dampak dari skala sosial atau hierarki sosial ini menyebabkan akses pendidikan menjadi sangat terbatas untuk kaum pribumi. Sekolah modern yang dibuka, tapi itu bertujuan untuk mencetak birokrat rendahan dan bukan produktif. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan intelektual dan juga kelas pelajar yang terisolasi. Ini menjadi dampak sosial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada sih Bu. Oh, ada. Ada juga. Jadi saya Kamu. saya mau nanya. Silakan. Jadi saya pernah dengar kalau orang Belanda itu buat kota tuh pasti dipisah-pisah Bu. Yang di tengah tuh pasti orang-orang kulit putih. Terus yang di luarnya lagi orang kulit kuning tuh kayak Cina. Oh, ada orang lain juga. Kayak Arab Bu. Terus yang paling luar tuh orang Hitam. Hitam. Wah, bikin pangan Bu. Coba. Ini orang kita suara begitu no. India di Emang mana? kayak Bu, kayak gitu kalau orang Belanda membuat kota Bu. Iya Bu, masa kamu orang Jawa Bu? Iya. Tapi ya udah. Mungkin kan teman-teman ada yang mau
Lama Bu, boleh Bang? Lama Bu. Boleh? Kamu menjawab. Apa dia pertanyaan? Dampak sosial. Kenapa? Bagian wilayah. Apanya? Iya, ada yang mau. Oke, teman saya ini. Asisten. Saya memberikan pertanyaan. Oke, siap. Atau yang tadi Belanda itu buat rumah di tengah kota, di tengah-tengahnya itu orang Jawa putih, orang-orang Belanda. Dua sedikit itu orang-orang Asia yang berkulit kuning. Lalu dua lagi semakin gelap kulitnya. Let meeting. Molek-molek Bu. Boleh. Yang let meeting, Bu. Sekarang ramah. Oh my god. Farul. Apa tuh? Saya boleh jawab. Ya, silakan. Oke, silakan. Itu ajudan saya, Bu. Juru bicara. Ya, judul. Jadi setahu saya pernah dengar juga itu karena kenapa orang yang hitam jadi tengah Kuning ini belum. nah, yang di tengah-tengah kota siapa? Orang putih itu ada di tengah-tengah karena mereka bahasanya kayak penguasa dan pimpinannya di situ dari mereka. Jadi Jawa. mereka di tengah di pusat-pusatnya dengan kenyamanan duniawi. Habis itu di luar itu ada kulit kuning. Isinya orang Cina, Arab itu para pedagang semua. Orang Jawa. Nah, itu pribumi di paling luas. Mau yang Orang Banjar. itu Kutai. Itu dia kayak Budak. dia budak gitu Bu. Stopnya dulu. Oke, terima kasih Mahmud perjawabannya. Hoki. Oke bre. Kita lanjutkan ke dampak berikutnya, ke dampak Bu. Iya. Sita Bu. Andi, bisa tolong bacakan ini bagian dominasi bahasa. Siap Ibu. Itu yang mana itu? Lebih bahasa. Dampak budaya. Dominasi bahasa. Dominasi bahasa. Bahasa penjajahan dijadikan bahasa sehari-hari. Pengetahuan lokal dianggap sebagai tamayul. Terima kasih Andi. Sama ibu-ibunya. Apakah di sini ada yang tahu tahayyul itu apa? Setan. Kalau bisa penelitian. Okan terbang. Listrik. Oke, kita lanjutkan ke kelas kedua yaitu misi agama. Nama tolong membacakan. Saya. Iya. Yang misi agama Kristen berjalan seiring ekspansi kolonial, kepercayaan lokal ditekan, sistem ritual adat di Belanda. Di sini kalian familiar nggak sama misi agama yaitu 3G? Yes, ya Bu. Imperialisasi kebudayaan, propaganda kolonial membangun narasi bahwa budaya pribumi primitif dan butuh peradaban. Langsung habiskan tentu. Habiskan. Oke, bagi saya, perintah kolonial membelah wilayah tanpa mempertimbangkannya batas etnis atau budaya yang ada. Terima kasih Bang. Sama-sama. Yang ketiga, keempat kita belajar dampak politik. Dampak politik yang pertama ialah penghancuran institusi politik lokal, di mana raja, sultan, dan lembaga adat yang menolak dikuasai oleh para penjajah akan dilemahkan wewenangnya. Sedangkan mereka yang kooperatif dijadikan boneka. Yang kedua ialah merdeka tapi dari institusi yang rapuh, di mana elit ekonomi dan sistem kolonial mewarisi negara
Next question, Bu. Next question. Dalam pendidikan boneka Bu. Ya. Udah kayak Andi juga, Bu. Supaya dia ada kekuatan di situ. Jadi ada banyak bagi boneka permainan. Next question. Oke, nanti dampak psikologis ini mungkin jarang dibahas, tapi akan saya masukkan karena dampak ini sangat berperan besar dalam kondisi sejarah Indonesia, di mana akibat dari kolonialisasi atau penjajahan itu terciptanya trauma kolektif dan intergenerasi. Penelitian psikologi intergenerasi menyebut bahwa trauma sejarah biasanya dengan orang yang menggunakan dari pengungsian itu dapat berdampak pada kesehatan mental, komunitas hingga beberapa generasi berikutnya. Yang lebih seperti itu. Lanjut kita akan bermain. Udah disilang. Kita ikut 1 sampai 4 ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Yuk. Woi, turun. 4. Daniel jangan ketok-ketok meja. Aku jadi takut nanti. Ih, genit deh. 3. kalau 4. 2, 3. 4. 1, 2, 3. 17. Kamu berapa? 3. Ya. Makan nih. Ya, satu. Aku biar saya dulu. Oh, saya dulu. Bu. Tiup ini. 2. Tiga di belum. Bergabung dari kelompok yang angkanya sama, 1 sama 1, 2 sama 2. Bravo, 4. Kom. 2 di bawah. Emang gak Medi? Assalamualaikum Yang mana kelompok 4 ini? Berapa ya? Kelompok 1. Dua. You too? Yes. My job is to reach you. Nomor 1. Number 2. Yes. Number 2. 2 siapa, woi? Woi, 1. Jangan dulu. Berapa kali untuk dari kelompoknya namanya? Tangiku. Yes. Tangiku. Oh, nomor 4. Bu, ada yang borong budal. Ada yang borong budal. Bu, ada yang borong budal. Lisin Bu. Tegar. Asam. 4 deh. 4. 2 kita pakai kacamata. Yang mana kelompok 4 ya? Nomor berapa? Oh ya. Yuk. Ya Bu. Bravo. Mana kelompok 3? 3 sini. Hah? Oh, saya menyerah. Tapi guys. Apa juga? Bu, ada yang pakai topi dan beras enggak, Bu? Sudah makan nih. Bu bisa berdiri, Bu. Asli. Oh my god. Asli.
Habis itu. Bu, ini jawab kalau. Bu, selesai Bu. Bu, akan nyontek Bu. Bu, akan nyontek lah. Nyontek. Kan kita masuk ke mana? Bisa bawa ini Bu. Ini Bu. Bohong, satu ya. Dua. Dua kurang satu. Sepakat LPK. Jauh di mana ya? Apa? Bisa asli rap lagi. Ibu akan makan di kelas Bu. Yo mama, jangan begitu aja. Gua mabok. Bu mau ketinggian. Iya Bu. Boleh sholat yang perlu diperbaiki. Lihat tuh lama banget. Saya di situ, saya mau Tangan saya diduduki lama Ibu. Bu akan mulai bola Bu. Kamu bangun. Iya ya. Ibu datang Bu. Boleh mau datang Bu. Ibu datang. Baru bangun nih Ibu. Dari jam 9 sekitar Bu. Habis naik tulisan itu. Apa sih? Simu selalu bersama bos. Waduh. Bohong lagi. Dong kayak apa gimana urusan mana? Bogom tidak perikalasan apapun. Ada bukannya itu. Sudah pancong tuh Pak. Pancong. Kamu juga lompat. Mending suruh karena materi kita penjajahan ini suruh dia menanam aja. Bakal aja paksa. Dari budak.
Saran saya salut sama semuanya. Ya, Bu. Cium kaki, ya, Bu. Klarifikasi minta maaf. Oke, dari saya satu-satu. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Udah, Bu. Maju. Ya sudah selesai, maju. Udah, Bu. Satu orang perwakilan maju ke depan. Nanti nggak mau duduk. Karena saya mau maju, Bu. Saya nggak mau duduk. Siapa maju? Jangan lupa datang ke event kami. Ayo, langsung. Apanya, Bu? Bu, asal nolak saya, Bu. Lombok mamut, Bu. Kelompok ringkinan. Bu, dia beli mamut, Bu. Katanya mamut kayak batang kayu. Oh ini nih Bu. Oh, inilah. Dia bukan Oh, di sini. namanya Agri. Kokan. Ini tadi loh. Boy. Tanya-tanya kan ibu umurmu muda loh kan. Kokan, tutup. Semua dia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yuk. Kasih posisi kamu jajan, kamu jajan, kita kerja pelajaran. Pendidikan. Berikan. 1 poin untuk kelompok 2. Yang lain nggak usah. Romusa. Romusa. 2 poin untuk kelompok 2. Nama dulu. Organisasikan muncul satu sektor olahraga dan menjadi yang kedua adalah Berikan. perbincangan tentang kewajiban sebelum 4 poin untuk kelompok 2. Kalau kopinya nggak kelihatan nih. Oke, mungkin sekian dari kami. Yang menang siapa yang menang? Berikan, berikan. Oke, pemenangnya kelompok 2 4 poin dari Bu. Lima poin. Asal pulang. Tadi salah hitung. 5 poin ya? 5 poin. 7 poin. Oke, kita main game. Ya, masuk. Kuenya habis. Terima kasih sudah partisipasi untuk hari ini. Semoga ilmunya dapat dipahami.